Oke, teman-teman sambil 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 kita diskusi nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus eh, apa pembahasan lebih banyak dan segala macam. Karena ini semuanya bisa dibaca kok, teori banyak. Kecuali ada hitung-hitungannya, ya kita bisa menghitung ya, menghitung secara manual ya, baik itu menggunakan kalkulator atau mungkin menggunakan Excel nggak apa-apa. Ya, oke, operasi jasa saya mungkin skip ya, termasuk penerbangan, bank, konsultasi dan segala macam. Nah, ini menarik eh, konsultasi ya. Konsultasi ini karena kita banyak menggunakan alat-alat yang belum mampu di-create sendiri di dalam negeri. Contoh misal ada industri-industri tertentu mereka beli alat, beli bulldozer, mungkin beli apa alat-alat apa penggorengan ya atau apapun yang memiliki teknologi tinggi. Kan kita impor dari luar ya. Contoh seperti kayak alat mesin ronsen itu kan kita nggak create, tapi kita impor. Nah, di sini kalau ada Mas Vira harusnya seru ya. Karena Mas Vira dari Bali ya. Nah, Mas Vira kan berhubungan dengan industri itu ya, mendatangkan dari luar negeri, di-create di suatu perusahaan jasa, khususnya di rumah sakit, tetap Mas Vira pasti akan mengundang konsultan dari luar negeri untuk apa? Memberikan pemahaman tentang bagaimana mengoperasikan alat ini, bagaimana melakukan pemeliharaan dan segala macam. Ya meskipun itu sebenarnya satu kesatuan dengan alat tersebut. Tapi perusahaan juga memberikan kesempatan untuk oke boleh pakai konsultan independen misalnya. Ya itu nggak apa-apa. Ya, ini konsultan internasional. Jadi nggak selalu tentang berhubungan dengan keuangan atau aspek-aspek perpajakan atau mungkin konsultan-konsultan pendidikan di lembaga-lembaga internasional. Nah, alat-alat mesin-mesin itu juga penting. Ya. Nah, maskapai penerbangan juga bank internasional. Nah, ini nanti sambil dibaca juga teman-teman. Oke, sama saya skip ya jasa barang tidak terwujud. Oke, kapasitas perencanaan. Kalau perusahaan jasa ini sebenarnya ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perusahaan investasi alat dan segala macam ya. Tentunya mereka juga mempertimbangkan output dari output dari eh, ya output dari kapasitas mesin ini berapa besarannya dan jangka waktunya berapa. Ini kan perhitungannya kan lebih detail ya. Biasanya ketika kita memutuskan untuk mengambil atau investasi di alat tersebut ya, jangan sampai kita mendatangkan barang tapi nggak beroperasi secara maksimal. Otomatis jatuhnya kan kita investasi-investasi yang salah di alat tersebut ya. Nah, ini penting, penting banget ini perubahan kapasitas, lokasi, ya kantor cabang sekarang itu. Saya ingat kayaknya ini pernah saya share juga di manajemen internasional ya, manajemen keuangan internasional. Kelas ini bukan ya, bukan ya kayaknya ya, bukan. Bukan guys, sudah selesai kayak manajemen keuangan internasional. Ya, ini juga berhubungan dengan operasi jasa. Ya, oke. Eh, Produktivitas. Produktivitas ini sebenarnya sama seperti ini, teman-teman. Perencanaan kapasitas. Jadi ada perencanaan, ada aktual, ya, terus memaksimalkan produktivitas dari mesin tersebut. Nah, makanya di beberapa industri, kalau di tempat saya ya, kalau di tempat saya itu departemen R&D itu ada sendiri, ya. Departemen produksi itu juga ada sendiri, ya. Departemen produksi ya fokus memproduksi. Ya, meskipun sebenarnya di departemen produksi itu juga ada sub departemen yang uh, R&D juga yang trial error untuk mengkalkulasi kebutuhan dan segala macam barang segala macam itu ada, tapi itu hanya sub ya, namanya tetap masuk departemen produksi. Tapi di tempat saya itu ada departemen R&D yang di mana di dalamnya itu eh, bertugas bukan hanya berhubungan dengan aktivitas produksi, tapi juga pengembangan-pengembangan lainnya, termasuk pengembangan bisnis perusahaan atau mungkin bisnis-bisnis berkelanjutan dari perusahaan itu. Ya, di tempat saya ada juga development untuk apa join ya kayak kayak
bukan bukan join ya. Ya, menurut saya itu join, bahasanya join, tapi pendekatan awal ketika perusahaan ingin melakukan penawaran merger dengan unit-unit usaha tertentu. Nah, ini kalau di industri kosmetik sekarang itu paling banyak, teman-teman, ya. Jadi riset riset dan development atau research and development ini banyak di industri kosmetik, ya. Jadi contoh seperti kayak mungkin kita tahu Vitapam ya di Panjang Jiwo, industri Viva Kosmetik, eh, mereka bertahan sampai sekarang. Mungkin nenek-nenek teman-teman ya, nenek-nenek kita dulu ya, itu menggunakan produk-produk kosmetik punyanya Viva dari zaman dulu sampai sekarang kan tidak ada perubahan. Tapi dengan keadaan zaman yang berubah, mereka tetap konsisten memproduksi produk tersebut ya sampai sekarang. Karena apa? Karena memang mereka tidak terlalu banyak mengandalkan dengan pihak-pihak ketiga untuk oh kamu bikin bikin biangnya apa istilahnya biangnya lipstick ya. Nanti saya meramu sendiri si lipstick itu. Kamu bikin kemasannya lipstick ya. Nanti saya jadikan satu lipsticknya dengan tempatnya misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau FIFA yang pernah saya lakukan kunjungan waktu itu, mereka nggak melakukan banyak hal. Jadi nggak berubah dengan unit-unit banyak dengan pihak luar. Beda seperti industri-industri modern sekarang. Contoh seperti wahana kosmetika yang mungkin kita tahu Azarin Kosmetik ya, atau mungkin Implora. Nah, mereka lebih fokus di research brandingnya. Mereka ngambil dari pihak ketiga, dikemas ulang, di branding, dengan bahwasanya ini produksi Implora ataupun Azarin atau apapun ya. Karena apa? Ketika perusahaan yang memiliki memiliki pasar yang cukup kuat ya dengan brand yang cukup ya saya bisa mengatakan membumi ya, mereka akan konsisten diterima dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh seperti FIFA. Tapi kalau mungkin kayak seperti Implora, Asarin, ini nih yang saya sebutin semuanya ada di sekitar kita ya, di Sidoarjo maupun di apa Panjang Jiwa itu semuanya ada ya, termasuk Implora itu malah tetanggaan sama pabrik tempat saya kerja itu tetanggaan ya. Tapi eh, gedungnya itu sangat kecil ya, tidak sebesar punyanya Vitapam. Implora itu kecil, tapi kenapa dia itu brandingnya itu cukup cepat ya dikenal oleh orang ya, karena developmentnya juga jalan. Mereka menggandeng pihak orang. Kalau kalau zamannya kita ya di sekarang ya mungkin kepemimpinannya Pak Jokowi kolaborasi ya ya pihak-pihak manufaktur sekarang yang modern yang biasanya dilanjutkan oleh generasi kedua ketiga, mereka memanfaatkan kolaborasi itu ya. Jadi ya mungkin istilah maklun ya kalau di industri kosmetik itu maklun. Nah, ini banyak ya. Nih, ini supaya kayak Implora ataupun Asarin nggak perlu invest mesin alat. Mereka cukup ngambil. Nah, oh saya tahu nih taste-nya kayak gini nih. Atau mungkin oh kurang struktur mungkin ya. Kalau di komponen kosmetik itu mungkin baku ciolnya kurang sekian persen. Atau niacinamide-nya 5% saja misalnya kayak gitu. Nah ya. Nah, itu bisa di request. Implora bisa request ke mitranya. Nah, kalau mitranya Implora itu kebanyakan di Gresik. Baik itu tisu basah, mungkin hand sanitizer. Nah, itu banyak di Gresik. Termasuk kosmetik turunannya itu banyak. Tapi kalau seperti cat rambut dan segala macam itu kebanyakan dari Cina ya. Brandingnya tetap di Indonesia. Nah, ini penting teman-teman. Nah, apa yang bisa kita praktekin di tempat kerja kita ya? Fokus utama produktivitas itu pasti ini ya. Kalau misal perbaikan operasi, keterlibatan karyawan ini sudah mengikuti lah dari sini, dari poin satu. Kalau riset sama developmentnya jalan, otomatis operasi juga jalan. Ya, operasi jalan nggak mungkin dong kalau misal karyawannya juga nggak terlibat, yang namanya kayak gitu. Nah ini ya, itu yang berhubungan dengan produktivitas. Oke, teman-teman boleh ya
Boleh diskusi eh, menanggapi. Jadi biar saya nggak merasa sendirian. Oh, Pak, yang Saya Ya, kemarin. ini kok Pak, ya. cuma bingung nyauti apa. Karena memang ini benar-benar bukan saya, bukan apa ya Pak ya. Kalau di rumah sakit itu kan kalau untuk kayak tadi itu total kitchen production itu Ah, ada hubungannya sama produksi manufacturing. Mungkin kalau teman-teman yang kerja di pabrik itu nyambung Bapak. ah, Sambung-sambungkan enggak itu loh. saya juga Kalau nggak nyambung Pak. oh Oh, jangan salah. Kalau di rumah sakit itu total quality management ini juga berhubungan dengan service. Karena kan jasa. Kalau distributor total quality management itu ya timetable-nya, bagaimana mendistribusikan barang ke pihak atau pelanggan konsumen akhir itu tepat waktu. Makanya kalau distributor itu gonta-ganti ekspedisi itu hal yang wajar karena ya itu ketepatan waktu kalau distribusi. Kalau jasa ya berhubungan dengan service excellence. Ya, jadi total quality management ini nggak selalu berhubungan dengan departemen produksi di manufaktur, industri, tidak. Ya, coba sampean ya. eh ini gambaran secara garis besar. Dalam setahun ada berapa pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kualitas karyawan di manajemen tersebut. Ya, misal 1 tahun ada dua Pak. Ya, ya 1 tahun ada dua. Di tahun kedua, apakah ada perubahan dari dua pelatihan tersebut? Atau jangan-jangan yang mengikuti pelatihan tersebut itu hanya rutinitas saja? Ya, nah ini penting karena kan perusahaan juga mengeluarkan biaya loh untuk mengikut sertakan pelatihan tersebut. Ya, ini yang paling mendasar itu yang berhubungan dengan front office. Ya, front office ini yang paling mendasar itu ya di front office karena apa? Ibaratnya itu wajahnya perusahaan di front office atau mungkin tim penjualan itu wajahnya perusahaan. Marketing makanya teman-teman yang berhubungan dengan front office, marketing, sales, atau bisnis, ya, business development, itu kalau nggak muncul di permukaan, itu tidak membawa atau mewakili perusahaan. Makanya kalau misal ada forum-forum seperti Marketplace, kalau nggak join di situ, otomatis CPIC ini nggak mewakili perusahaan, nggak ada yang tahu kamu kerja di mana, nggak ada yang tanya juga kamu itu siapa. Nah itu penting. Makanya saya sharing dengan teman-teman di kantor di tempat saya bekerja nggak bisa ya. Saya kan ada divisi saya itu ada 10 sales ya. 10 sales itu juga harus nampang. Nampang dalam artian ya datang ke expo-expo, datang ke pertemuan-pertemuan, wakililah perusahaan ya supaya apa? Orang itu tanya kamu kerja di mana. Ya ini yang offline ya teman-teman. Kalau yang online ya beda lagi. Ya mungkin ikut ikut jadi narasumber misalnya di radio-radio atau mungkin di workshop-workshop itu mewakili perusahaan. Ya, ya ini juga berpengaruh teman-teman terhadap kualitas manajemen secara keseluruhan. Bukan hanya sekedar selamat pagi Bapak. Ya, ya. Makanya kalau di kampusnya kita itu banyak konten-konten, ya, kampusnya kita banyak konten-konten karena itu bagian dari branding. Fokusnya apa? Ya ini, TQM ini. Ya, kita itu bukan hanya sekedar nampang saja, enggak sekedar itu. Ya, jadi ini kita belajar ini bukan hanya sekedar untuk teman-teman yang di industri, enggak, tapi semuanya, Mbak. Saya itu nanti gampang lah kalau semisal saya ada kesempatan saya tak main ke tempatnya Mbak Neni lah ya. Meskipun saya nggak berobat ataupun sakit, sengaja saya tak main ke sana. Oh ini kantornya ya Mbak, oke. Sharing berapa menit sih? 20 menit, seriusan Pak, 30 menit. Enggak apa-apa. Karena seriusan. memang saya itu suka berkunjung ke berbagai macam tempat. Karena memang saya kan nggak terikat dalam artian nggak daily ya jam 8 masuk jam 5 pulang enggak. Saya itu bahkan saya belum ngantor sama sekali sampai hari ini. Karena ya banyak ketemu orang, ketemu Tapi orang, ketemu dibayar orang. ya Pak, nggak ngantor tapi Ya, dibayar. Oh, puji indah Tuhan, itu Pak. alhamdulillah. Indah sekali hidupnya Ya, Pak.
pekerjaan yang saya impikan ya. Kalau dulu kalau saya waktu masih di Danone itu nggak bisa kemana-mana, pagi sampai sore ketemu accounting aja terus. eh ya jujur saya tampak tua sekali waktu itu. Tapi sekarang ketemu banyak orang, ya banyak refreshment. Jadi penyegaran-penyegaran. Ya. Ingat, ketemu banyak orang itu banyak ilmu baru yang kita bisa pelajari. Ya itu kenapa, eh ya kalau saya itu mewakili perusahaan, ya saya harus eksis lah bisa dibilang gitu. Ya, ya ini apa? Ini pengalaman saya teman-teman ya, ini pengalaman saya. Ini juga berlaku, belum tentu juga si A si B juga mengaplikasikannya juga bisa menghasilkan hal yang sama. Tapi kalau saya seperti itu ya, saya seperti itu, saya join di perusahaan ini 2013 juga, ya saya bersyukur saya bisa bisa nampak. Ketemu ini, oh berteman, akhirnya ketemu ini, oh iya berteman. Ya itu. Jadi, apa, beberapa orang yang mungkin nggak saya chat tiap hari, pasti ya sesekali juga pasti akan, masih di tempat yang sama, masih ya, ya itu ya. Jadi, kita mewakili perusahaan, bukan kita sebagai mewakili departemen atau job desk tertentu, tidak ya. Orang harus tahu sekitar kita, mungkin tetangga kita nggak tahu kita kerja di mana. Oh perusahaan ini, itu perusahaan apa? Ya kita harus sounding. Sounding ke mereka, oh kita kerja di departemen ini ya, meskipun ya sebenarnya saya itu hanya bagian keuangan Pak, saya nggak berhubungan dengan pihak luar dan segala macam. Orang lain itu harus tahu kita bekerja di apa, ya kita punya punya keterlibatan sejauh mana di perusahaan. Oh saya jam 8 pagi sampai jam 5 udah ngantor Pak, meskipun sebenarnya kerjanya itu cuma setengah hari, sisanya gibah misalnya. Banyak kan ya kayak gitu. Nah, enggak, tapi minimal lah tetangga kita. Ya, minimal tuh. Kalau perusahaan-perusahaan yang memiliki brand besar, yang orang mungkin, oh kerja di sini orang pasti tahu, ya nggak masalah. Ya, tuh. Kalau 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 saya sharing ke teman-teman di kantor pas ada pertemuan gitu, semuanya departemen ikut, ya saya pasti akan nyampein itu. Ya, oke, kira-kira itu. Jadi Mbak Nini, ini bukan tentang industri, tapi tempat Samen juga pasti akan berhubungan dengan ini ya. Karena kan fokusnya adalah apa? Ya, produktivitas. Fokusnya apa? Kualitas juga. Ya, goal-goal yang ingin dicapai manajemen ya, tentunya seperti itu ya. Oke, hari ini kita bukan pertemuan terakhir, tapi sesi terakhir ya. Besok kalau ada kesempatan ya, kalau kalau Mbak Nini saya ya tahu ya kantornya di mana. Oh, itu pasti bisa saya datangi ya. Sampai sekarang saya sama Mas Wira janjian terus itu nggak ketemu. Saya pulang, Mas Wira baru datang ya. Saya baru datang, Mas Wira pulang ya. Jadi nggak ketemu. Ya padahal sudah, ayo Pak, pas kapan gitu bisa ketemu, kita bisa ngobrol. Nggak apa-apa ya. Saya sangat sangat senang, ketemu teman-teman dimanapun itu ya, bahkan meskipun itu warung kopi samping kampus ini enggak apa-apa ya, bukan tentang tempatnya tapi tentang kualitas apa yang kita diskusikan bersama.